Silakan. Dengeran nggak? Ya, jelas. Silakan dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabatnya dan kepada kita semua. Yang terhormat Bapak dosen pengampu kita, Bapak Darmawan MPD, dan rekan-rekan semua yang kami banggakan. Pada hari ini, izinkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah dengan judul Hubungan Antara Sekolah dengan Masyarakat, yang terdiri dari saya sendiri, Putri Novianti, NPM 3191045, dan rekan saya, Khairunisa, NPM 3191158. Nah, ini kita akan membahas hubungan sekolah dengan masyarakat. Pengertian, fungsi, tujuan, unsur, jenis, prinsip, dan teknik. Dimulai dari pengertian. Pengertian hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Secara etimologis, hubungan masyarakat diterjemahkan dari bahasa Inggris, yaitu public relation, yang berarti hubungan sekolah dengan masyarakat ialah sebagai hubungan timbal balik antara suatu organisasi, di sini adalah sekolah, dengan masyarakatnya. Menurut Arthur B. Mochelan, menyatakan school public relation adalah kegiatan yang dilakukan sekolah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat lebih banyak menekankan pada pemenuhan akan kebutuhan masyarakat yang terkait dengan sekolah. Hubungan dengan masyarakat berarti komunikasi dengan masyarakat. Ialah mengkomunikasikan masalah-masalah pendidikan, baik yang bersumber dari sekolah maupun yang bersumber dari masyarakat. Komunikasi inilah merupakan pintu-pintu keterbukaan sekolah terhadap masyarakat. Pintu-pintu yang menghubungkan sekolah sebagai sistem dengan masyarakat sebagai suprasistemnya. Komunikasi itu merupakan lintasan dua arah, yaitu dari arah sekolah ke masyarakat dan dari arah masyarakat ke sekolah. Kedua kelompok kehidupan itu saling memberi informasi, berpartisipasi membina pendidikan. Menurut Jones, menyambut hubungan dengan masyarakat itu sebagai hubungan dua arah, tempat memadu ide antara sekolah dengan masyarakat untuk melahirkan saling pengertian. Ide-ide tentang pendidikan tidak selalu datang dari sekolah. Lagi pula tidak semua ide sekolah itu dapat diterima oleh masyarakat. Masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap pendidikan putra-putrinya seringkali punya ide tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah. Sekolah merupakan sistem terbuka terhadap lingkungannya, termasuk masyarakat pendukungnya. Sekolah adalah tempat mendidik, membina tingkah laku positif dari segi jasmani, rohani, emosi, dan intelektual. Selanjutnya adalah fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat. Menurut Kaiman menyatakan bahwa fungsi hubungan masyarakat dalam pendidikan adalah sebagai berikut. Mengembangkan pengertian masyarakat tentang semua aspek pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Untuk dapat menetapkan apa harapan-harapannya mengenai tujuan pendidikan di sekolah dan bagaimana harapan para masyarakat terhadap lembaga atau sekolah. Untuk mendapatkan bantuan secukupnya dari masyarakat kepada lembaganya, baik materi, finansial, ataupun moral. Menimbulkan rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap kualitas pendidikan. Mengikutsertakan masyarakat luas secara kooperatif dalam usaha mengatasi persoalan pendidikan dan meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Memperkuat sebuah peningkatan serta tujuan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat. Meningkatkan gairah masyarakat untuk menjalin sebuah hubungan dengan sekolah. Selanjutnya ada tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat. Tujuan utama program hubungan masyarakat dalam suatu lembaga pendidikan adalah untuk membangun dan memelihara kerjasama yang positif antara lembaga-lembaga pendidikan dengan masyarakat yang terkait. Di sini menurut Nur Hasanah, tujuan hubungan masyarakat dilihat dari kepentingan kedua belah pihak, antara lain memelihara kelangsungan hidup lembaga pendidikan, meningkatkan mutu di lembaga pendidikan, memperlancar proses belajar mengajar,
memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan program pendidikan. Sedangkan dari kepentingan masyarakat, tujuannya yaitu memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam moral dan spiritual, memperoleh bantuan lembaga pendidikan untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, menjamin relevansi program lembaga pendidikan dengan kebutuhan masyarakat, dan yang keempat, memperoleh anggota masyarakat yang meningkat kemampuannya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Khairunisa. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur hubungan sekolah dengan masyarakat. Menurut Agustinus, unsur-unsur yang terlibat dalam hubungan sekolah dan masyarakat antara lain yang pertama yaitu sekolah. Sebagai pusat pendidikan formal, sekolah lahir dan berkembang dari pemikiran efisiensi dan efektivitas pemberian pendidikan bagi masyarakat. Artinya, bahwa sekolah sebagai pusat pendidikan formal merupakan perangkat masyarakat yang diserahi kewajiban memberi pendidikan. Sekolah merupakan lembaga sosial yang bertumbuh kembang untuk masyarakat. Karena itu, segala bentuk dan tujuan sekolah harus diarahkan kepada pembentukan corak pribadi dan kemampuan warga masyarakat sesuai target atau sasaran pendidikan dalam masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua yaitu orang tua murid. Hubungan sekolah dengan orang tua murid hendaknya dibawa ke dalam hubungan yang konstruktif dengan program di sekolah. Karena itu hubungan antara keduanya hendaknya dibimbing ke arah positif. Dan itu adalah tugas kepala sekolah. Yang ketiga yaitu murid dan guru. Murid merupakan unsur sekolah yang sangat penting, begitu juga guru. Tanpa murid, sekolah tidak akan ada. Murid berasal dari lingkungan masyarakat, yaitu keluarga yang memperoleh ilmu pengetahuan dan pendidikan dari persekolahan dengan perantara guru. Yang selanjutnya yaitu prinsip hubungan sekolah dengan masyarakat. Menurut Ahmad, bahwa program sekolah tentu tidak dapat berjalan dengan lancar apabila tidak mendapatkan dukungan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan sekolah perlu terus membina hubungan yang baik antara sekolah dengan masyarakat. Sekolah perlu memberikan informasi kepada masyarakat tentang masalah-masalah yang dihadapinya, agar masyarakat mengetahui dan memahami masalah yang dihadapi sekolah. Harapannya yaitu tumbuhnya rasa simpati dan partisipasi masyarakat. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama yaitu integrity. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat harus terpadu. Dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan, dan disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non-akademik. Hindarkan sejauh mungkin upaya menyembunyikan kegiatan yang telah, sedang, dan akan dijalankan oleh sekolah untuk menghindari salah persepsi serta kecurigaan terhadap sekolah. Biasanya sering terjadi sekolah tidak menginfokan informasi atau menutupi sesuatu yang sebenarnya menjadi masalah sekolah dan perlu bantuan atau dukungan orang tua murid. Oleh karena itu, sekolah harus sedini mungkin mengantisipasi kemungkinan adanya salah persepsi, salah interpretasi tentang informasi yang disajikan dengan melengkapi informasi yang akurat dan data yang lengkap, sehingga dapat diterima secara rasional oleh masyarakat. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan penilaian dan kepercayaan masyarakat atau orang tua murid terhadap sekolah, atau dengan kata lain, transparansi sekolah sangat diperlukan. Yang kedua yaitu continuity. Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus.
Jadi pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat jangan hanya dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu saja. Misalnya hanya 1 kali dalam 1 tahun atau sekali dalam 1 semester, atau hanya dilakukan oleh sekolah pada saat akan meminta bantuan keuangan kepada orang tua murid atau masyarakat. Nah, hal inilah yang menyebabkan masyarakat selalu beranggapan bahwa apabila ada panggilan sekolah untuk datang ke sekolah selalu dikaitkan dengan minta bantuan uang. Akibatnya mereka cenderung untuk tidak datang atau sekadar mewakilkan kepada orang lain untuk menghadiri undangan sekolah. Kenyataannya selama ini menunjukkan bahwa undangan kepada orang tua murid dari sekolah sering diwakilkan kehadirannya kepada orang lain, sehingga kehadiran mereka hanya sekitar antara 60% atau 70%, bahkan tidak jarang kurang dari 30%. Apabila ini terkondisi, maka sekolah akan sulit mendapatkan dukungan yang kuat dari semua orang tua murid dan masyarakat. Perkembangan informasi, perkembangan kemajuan sekolah, permasalahan sekolah, bahkan permasalahan belajar siswa selalu muncul dan tumbuh setiap saat. Karena itu, maka diperlukan penjelasan informasi yang terus-menerus dari sekolah untuk masyarakat atau orang tua murid, sehingga mereka sadar akan pentingnya keikutsertaan mereka dalam meningkatkan mutu pendidikan putra-putrinya. Oleh karena itu, maka informasi tentang sekolah yang akan disampaikan kepada masyarakat juga harus di-update setiap saat. Informasi yang sudah update akan informasi yang sudah disampaikan akan memberikan kesan kurang baik oleh informasi yang tidak disampaikan akan memberi kesan yang kurang baik oleh masyarakat kepada sekolah. Yang ketiga itu simplicity. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok pihak pemberian informasi atau sekolah dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun melalui media hendaknya disajikan dalam bentuk sederhana sesuai dengan kondisi dan karakteristik pendengar. Prinsip sederhana ini juga mengandung makna bahwa informasi yang disajikan dinyatakan dengan kata-kata yang penuh persahabatan dan mudah dimengerti. Banyak masyarakat yang tidak memahami istilah-istilah yang sangat ilmiah. Oleh sebab itu, pengguna istilah sedapat mungkin disesuaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat yang menjadi audiensnya. Yang keempat yaitu coverage. Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Misalnya program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial teaching, dan lain-lain kegiatannya. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya lengkap, akurat, dan up to date. Lengkap artinya tidak satu informasi pun yang harus ditolerir adalah di mana anaknya belajar. Oleh sebab itu, informasi kemajuan sekolah, kegagalan atau masalah yang dihadapi sekolah, serta prestasi yang dapat dicapai sekolah harus diinformasikan kepada masyarakat. Yang kelima yaitu constructiveness. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif. Dalam arti sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Dengan demikian akan memberikan respon hal-hal positif tentang masyarakat serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah yang dihadapi sekolah. Apabila hal tersebut
dapat mengerti akan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong mereka untuk memberikan bantuan kepada sekolah sesuai dengan permasalahan sekolah yang perlu mendapat perhatian dan pemecahan bersama. Yang keenam yaitu adaptability. Program prinsip ini merupakan program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya, dan bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan pelaksanaan kegiatan hubungan dengan masyarakat pun harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat perlu memperhatikan beberapa prinsip berikut, yaitu prinsip otoritas, prinsip kesederhanaan. Prinsip otoritas maksudnya yaitu bahwa husemas harus dilakukan oleh orang yang dimiliki otoritas karena pengetahuan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan sekolah. Dan selanjutnya itu prinsip kesederhanaan, bahwa program-program yang direncanakan dan dilaksanakan harus sederhana dan jelas. Prinsip sensitivitas yaitu bahwa dalam menangani masalah yang hubungannya dengan masyarakat harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Yang terakhir yaitu prinsip kejujuran, bahwa apa yang disampaikan kepada masyarakat harus sesuai dengan apa yang ada di dalam yang apa adanya dan disampaikan secara jujur. Oke, udah. Selanjutnya, boleh slide selanjutnya. Selanjutnya itu jenis-jenis hubungan sekolah dengan masyarakat. Menurut Kompri, jenis hubungan sekolah dan masyarakat itu dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama yaitu hubungan edukatif, ialah hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarganya. Adanya hubungan ini dimaksud agar tidak menjadi perbedaan prinsip atau bahkan pertentangan yang dapat mengakibatkan ketergangguan pendirian dan sikap pada diri anak. Yang kedua, hubungan kultural, yaitu usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Untuk itu diperlukan hubungan kerjasama antara kehidupan di sekolah dan kehidupan di masyarakat. Kegiatan kurikulum sekolah disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan masyarakat. Demikian pula tentang pemilihan bahan pembelajaran dan metode pembelajarannya. Yang ketiga yaitu hubungan institusional, yaitu hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi resmi lain, bahkan swasta maupun pemerintah, seperti hubungan kerjasama antara sekolah satu dengan sekolah lainnya kepada pemerintah setempat ataupun perusahaan-perusahaan negara yang berkaitan dengan perbaikan dan perkembangan pendidikan pada umumnya. Lanjut. Selanjutnya yaitu teknik-teknik hubungan sekolah dengan masyarakat. Menurut Kompri, kenyataan membuktikan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak selalu berjalan dengan baik. Berbagai kendala yang sering dikemukakan antara lain komunikasi yang terhambat dan tidak profesional, tidak lanjut program yang tidak lancar, dan pengawasan yang tidak terstruktur. Untuk mengatasi beberapa kendala tersebut, beberapa hal menjadi alternatif adanya laporan berkala mengenai berbagai kegiatan sekolah serta keuangannya.
diadakannya berbagai kegiatan dan mengakrabkan seperti open house, kunjungan timbal balik, dan program kegiatan bersama seperti pentas seni. Perpisahan adanya sejumlah teknik yang dikira dapat diterapkan lembaga pendidikan. Ya, ada sejumlah teknik yang kiranya dapat diterapkan lembaga pendidikan seperti teknik tertulis, teknik lisan, teknik peraga, dan teknik elektronik. Teknik tertulis yaitu misalnya buku kecil pada permulaan tahun ajaran. Buku kecil pada pemulaan tahun ajaran baru ini isinya dijelaskan tentang tata tertib atau syarat-syarat masuk, hari-hari libur, dan hari-hari efektif. Kemudian buku kecil ini dibagikan kepada orang tua murid. Yang kedua yaitu pamflet. Merupakan selembaran yang biasanya berisi tentang sejarah lembaga pendidikan tersebut, staf pengajar, fasilitas yang tersedia, dan kegiatan belajar. Pamflet ini selain dibagikan kepada wali murid, juga bisa disebarkan kepada masyarakat umum. Selain untuk menumbuhkan pengertian masyarakat, juga sekaligus untuk promosi lembaga. Yang ketiga itu berita kegiatan murid. Berita ini dapat dibuat sesederhana mungkin pada selembaran kertas yang berisi informasi singkat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekolah atau lembaga sekolah lainnya. Dan selanjutnya itu catatan berita gembira. Teknik ini sebenarnya mirip dengan berita kegiatan murid. Keduanya sama-sama ditulis dan disebarkan kepada orang tua murid. Hanya saja catatan berita gembira ini berisi tentang keberhasilan seorang murid. Berita tertulis tersebut ditulis selembaran kertas dan disampaikan kepada wali murid atau bahkan disebarkan ke masyarakat umum. Selanjutnya yaitu buku kecil tentang cara membimbing anak. Dalam rangka menciptakan hubungan yang humoris dengan orang tua, kepala sekolah atau guru dapat membuat sebuah buku kecil yang sederhana yang berisi tentang cara membimbing anak yang efektif. Kemudian buku tersebut diberikan kepada orang tua murid atau masyarakat. Yang teknik kedua yaitu teknik lisan. Yang pertama yaitu kunjungan rumah. Dalam rangka mengadakan hubungan dengan masyarakat, pihak sekolah dapat mengadakan kunjungan ke rumah wali murid, warga, ataupun tokoh masyarakat. Melalui kunjungan rumah ini, guru akan mengetahui masalah anak di rumahnya. Apabila setiap anak diketahui problemnya secara totalitas, maka program pendidikan akan lebih mudah direncanakan untuk disesuaikan dengan minatnya. Dan selanjutnya itu panggilan orang tua. Selain mengadakan kunjungan ke rumah, pihak sekolah sekali juga memanggil orang tua datang sekolah. Setelah datang, mereka diberi penjelasan tentang perkembangan pendidikan di lembaga tersebut. Yang ketiga, teknik ketiga yaitu teknik peragaan. Yang pertama yaitu kunjungan ke sekolah. Kunjungan orang tua murid ke sekolah pada saat pelajaran berlangsung, yakni dimaksud agar para orang tua murid berkesempatan melihat anaknya pada waktu mengikuti pembelajaran. Kunjungan ke sekolah ini dapat dilaksanakan sewaktu-waktu, sehingga mereka dapat melihat kewajaran yang terjadi di sekolah tersebut. Selanjutnya itu open house. Open house merupakan suatu metode mempersilakan masyarakat yang berminat untuk meninjau sekolah serta mengobservasi kegiatan dan hasil kerja murid dan guru yang diadakan pada waktu yang telah dijadwalkan. Pada saat itu, masyarakat dapat melihat secara langsung proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Dari gambaran ini, masyarakat dapat memberikan penilaian atas pelaksanaan pendidikan di sekolah tersebut. Teknik keempat yaitu teknik elektronik. Halo. Ya. Halo. Masih banyak terus itunya slide-nya. Sudah terakhir, Pak. Oh, terakhir, iya. Karena ini kita mau mentok maghrib juga ini. Ya. Silakan kalau terakhir, silakan.
Ya, lanjutkan. Elektronik ini merupakan teknik hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilaksanakan menggunakan media elektronik yang merupakan radio, televisi, atau media sosial. Daya yang kuat untuk menyebarkan pengaruh melalui informasi yang disiarkan. Radio dan televisi sangat cepat sekali membentuk public opinion yang sangat dibutuhkan dalam program hubungan sekolah dengan masyarakat. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya. Mungkin ada yang ingin bertanya? Halo? Ya. Halo? Ya, Bapak kira untuk sore hari ini kita nggak ada sesi tanya jawab dulu ya. Boleh disimpan untuk pertemuan berikutnya. Gitu ya. Pertemuan berikutnya. Nah ini luar biasa, kita waktunya mepet sekali. Ini Bapak jelasin sedikit ya. Sedikit, habis itu nanti kita tutup saja. Ya. Udah capek banget tuh kelihatan itu dari Mas Salmannya udah capek, gitu. Mbak Putri udah kelihatan capek, Mbak Herunisa juga itu. Mbak Herunisa udah batuk-batuk itu ya. Masya Allah. Semoga sehat semua. Ya. Amin, Semua. Ya. Ada yang tinggal di daerah Buaran atau Klender? Saya, Pak. Siapa tuh? Saya, Pak. Siti Dahria. Sayangnya siapa? Gak kelihatan tuh. Siti Dahria, Pak. Oh, Siti Dahria. Iya. Novianti, Jauh dari screen-nya jauh bisa dari Komplek dilepas. Malakasari. Kenapa, Pak? Komplek Malakasari tahu? Oh, tahu, Pak. Tahu. Ada Masjid Al-Mukhlisin di situ? Yang pinggir jalan itu ya, Pak? Oh, enggak, masuk ke dalam komplek. Yang agak masuk ke dalam, Ya, di dalam betul. kompleknya kan? Iya. Ya udah, kalau bisa salat tarawih di situlah nanti Bapak di situ. Oh iya, Pak. Tapi ya ini masih hujan ini. Iya, Pak, ini juga masih hujan. Hujan ya. Ya, Ya. mudah-mudahan nanti maghrib puasa udah reda lah sehingga bisa jalan. Iya. Kalau istilahnya kalau artis sih konser ya, kalau apa namanya, kalau dai apa? Kita boleh nyebut daiyah nggak? Boleh, Ustadz. Oh, Kan mengajarkan agama. Oh, daiyah itu yang mengajarkan agama. Iya. Oh, kalau menurut Ketua MUI kemarin daiyah itu mempunyai arti negatif. Kalau dai itu mengajak kepada kebaikan, kalau daiyah mengajak kepada keburukan. Nah, saya juga baru tahu itu ilmunya, baru kemarin sore itu dapat dari Kiai Miftahul Akhyar. Pikir kalau dai itu laki-laki, kalau daiyah itu perempuan. Nah, itu salah persepsinya kita karena ada tak marbuto ya di situ ya. Iya. Ada tak marbuto itu untuk perempuan, padahal itu tidak, kata beliau. Daiyah di situ adalah untuk apa namanya, menyeru kepada keburukan. Maka jangan panggil daiyah, cukup dai. Dai itu udah mencakup perempuan dan laki. Sama dengan ar-rijal itu udah mencakup laki dan perempuan. Sama dengan ya ayyuhalladzina amanu sudah mencakup laki dan perempuan. Itu menurut beliau. Nanti saya kirim YouTube-nya. Baik, kita lanjut ini ya. Lanjut sosiologi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tuftahu lana futuhal arifin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tuftahu lana futuhal arifin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tuftahu lana futuhal arifin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Untuk ini sosiologi yang berkaitan antara hubungan sekolah dengan masyarakat itu harus dijaga dengan baik. Jangan sampai kita punya sekolah atau mengelola suatu sekolah gitu ya. Nanti kita mengelola sekolah, kemudian sekolahnya itu ditembok setinggi-tingginya. Sekolahnya bagus, ruangan AC, full AC semua, guru-gurunya banyak, muridnya banyak, bayarannya mahal, tapi tembok sekolahnya itu tinggi. Ya, sehingga apa? Nggak kelihatan sama sekali oleh masyarakat sekitar. Jadi apa yang terjadi di dalam masyarakat nggak tahu, gitu ya. Kemudian nanti pas pagi banyak yang datang, sore banyak yang keluar dari situ, tapi siang-siangnya sepi, nggak kelihatan ada kegiatan apapun juga di sana, gitu ya. Nah, sehingga nanti akan memunculkan isu-isu yang tidak benar di masyarakat. Kadang-kadang kan ada gosip-gosip miring, gitu ya. Gosip miring, oh ini sekolahnya punya Wahabi, wah, gitu ya.
Oh ini sekolahnya punya apa namanya orang garis keras. Ini sekolahnya punya orang garis kanan. Wah, kan beragam itu persepsi yang ada di masyarakat. Kenapa? Karena mereka tidak dilibatkan. Wajar atau tidak mereka mempunyai pemikiran seperti itu? Wajar. Kenapa? Karena kita tidak ada komunikasi dengan mereka. Ya, mereka tahunya itu pas masuk pagi banyak orang, kemudian siang sepi, sunyi begitu ya. Siang sore nanti keluar lagi banyak orang di sana gitu ya. Nah, entah paham apa yang diajarkan di dalam itu, entah belajar apa nggak tahu masyarakat gitu ya. Nah, jadi ada hubungan antara sekolah dengan masyarakat itu penting sekali ya. Kita sebagai manajemen, pihak manajemen atau nanti boleh jadi top manajemen di sekolah itu, kita harus bisa-bisa menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat sekitar. Libatkan RT-nya, libatkan RW-nya, bahkan lurahnya kita undang ke sekolah, terbuka lebar-lebar pintu gerbang buat mereka, gitu ya. Undang tokoh masyarakatnya, siapa tokoh adat di sana, ya siapa kepala suku, gitu ya. Siapa yang menjadi apa namanya yang disegani di daerah sana. Wah, siapa yang alim ulamanya, tokoh masyarakat dari segi agamanya, undang, gitu ya. Undang, kita ajak makan bersama di sekolah, kemudian kita ajak rapat, kita ajak untuk menyusun apa namanya kurikulum bersama, gitu ya. Kita kan boleh tahu potensi-potensi yang ada di lingkungan sekolah itu beragam, gitu ya. Apa namanya boleh jadi ada yang trenernya udah tingkat internasional. Mungkin boleh jadi rumahnya beradu tembok dengan sekolahan. Tapi ini orang udah ngisi training tentang pendidikan itu udah sampai tingkat internasional. Lebih sering, lebih banyak ngisi di luar negeri daripada dari skala nasional. Berarti apa? Ini berarti udah cakupannya luar biasa keilmuannya gitu ya. Konsultan pendidikan gitu ya. Tetapi apa? Karena kita tidak ada komunikasi yang baik dengan masyarakat, ini tidak terakomodir dengan baik, ya, tidak bisa tertampung dengan baik. Kalaulah seandainya ada komunikasi yang baik kita dengan masyarakat sekitar, itu akan memudahkan kita. Boleh jadi ini Bapak misalnya yang bisa ngisi training bagi guru, pelatihan bagi guru, bisa mengubah guru yang tidak piawai, yang tidak profesional gitu ya, bisa diubah menjadi guru profesional. Tadi guru pemarah bisa menjadi penyabar. Guru yang suka bentak-bentak menjadi santun gitu ya. Guru yang suka jewer kuping anak-anak kita jadi baik dalam mendidik ya, dalam mendidik, dalam mengajar, dalam membimbing. Karena tugas kita itu bukan hanya transfer knowledge, bukan sekedar hanya ngasih ilmu pengetahuan saja, tetapi kita ada tugas membimbing, ada tugas kita itu mendidik, ada juga ngomong, tahu ngomong ya. Ngomong bagaimana sih ngomong gitu, ngomong anak gitu ya, gimana tuh ngomong anak ya, kita asuh mereka, itu tugas kita. Jadi ketika terjalin hubungan baik dengan pihak lingkungan sekolah, ternyata ada yang hebat seperti itu bisa kita manfaatkan untuk memberi pelatihan bagi guru-guru kita dan karyawan kita. Oh ternyata apa, dikasih waktu, minta waktu Pak, saya minta waktu 3 hari untuk pelatihan ini. Insya Allah nanti kita akan ubah mindset para guru ini, cara berpikirnya, pola berpikir para guru, cara berpikir karyawan semuanya. Tadi kalau memang seharusnya jam nyapu, dia yang OB dia nggak nyapu, dia malah nongkrong, dia malah ngopi, ngerokok, ngobrol, gitu kan? Sehingga apa, kamar mandi kotor, jorok, minta ampun kan? Kalau Bapak yang jadi pengawas sekolah, Bapak datang ke sekolah bersangkutan pertama kali Bapak numpang ke kamar mandi, itu aja. Untuk ngeceknya sekolah itu bagus atau tidak, numpang ke kamar mandi. Padahal boleh jadi kita bukan mau kencing, bukan apa gitu ya, bukan mau buang air kecil, bukan mau apa-apa. Pokoknya kita, Pak, pamit gitu ya, baru datang, saya boleh numpang ke kamar mandi? Oh iya silakan gitu. Pas dicek kamar mandinya gitu ya, ternyata ekstra jorok, itu akan menggambarkan sekolah itu. Akan menggambarkan sekolah. Maka hati-hati dengan hal-hal yang seperti itu ya. Nah, jadi apa namanya, harus benar-benar bersih dari standar sarananya, dari standar pendidiknya, dari standar tenaga kependidikan, kemudian standar keuangan gitu ya. Gaji guru harus gede dong. Ya. Guru agama harus gede gajinya. Gaji dikasih 500.000 per bulan mau. Jangan mau. Mas Salman ya. Disuruh ngajar di sekolahan gaji 500.000 per bulan,
Ini kita kan dakwah harus ikhlas. Ikhlas bagaimana gitu ya, nggak makan gitu ya. Apalagi punya anak 3 ya Mas ya. Punya anak 3 gitu ya, 500.000 mana cukup, bayar kontrakan aja nggak cukup sekarang. Oh rezeki mah pasti dapat dari mana saja. Ya pasti itu Allah yang jamin gitu ya. Tapi sekolah berusaha dong ngasih gaji yang besar buat guru yang ngajar situ. Kan dia udah menghabiskan waktunya untuk ke sana gitu ya. Untuk ngajar di sana. Hargain dong gitu ya. Ilmunya. Masa sarjana digaji 300.000 gitu ya. 300.000. Ada nggak yang sekarang yang digaji seperti itu? Ada, masih ada. Jangankan di daerah-daerah, di Jakarta aja masih ada gitu ya. Jakarta aja masih sedih melihatnya seperti itu. Seharusnya apa? Kalau kita nanti jadi pengelola pendidikan, hargain guru itu. Kasih gaji yang gede. Kasih gaji yang gede. Kasih yang tinggi. Sehingga apa? Ketika dia terima gaji itu tersenyum dia. Ketika dia pulang bawa ke rumah, kasih duit ke istrinya, istrinya senyum lebar. Gitu ya. Anak-anaknya bisa sekolah dengan baik gitu ya. Itu gitu ya. Kalau kita nanti punya menjadi pengelola pendidikan gitu ya, punya sekolah. Itu yang harus kita lakukan. Nah, jadi manfaatkan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan sekolah itu untuk apa? Tujuannya untuk membantu kita mensukseskan pendidikan yang ada di lembaga pendidikan kita itu gitu ya. Undang mereka ya untuk ngisi pelatihan, kemudian undang orang-orang yang tokoh-tokoh masyarakat yang kaya-kaya itu ya, untuk apa? Untuk memberikan donasi ya. Kita harapkan mereka sebagai donatur tetap kita gitu ya. Kita sampaikan bahwa di sekolah kami ini ada anak yatim sekitar 30 orang Pak, yang sekolah kelas 1 itu khusus 1 kelas untuk anak yatim dan yatim piatu. Untuk anak kaum duafa ada 1 kelas 30 orang Pak. Kami punya itu 6 kelas. 4 kelas berbayar, 2 kelas tidak bayar. Yaitu yang 2 kelas itu anak yatim dan anak duafa. Nah, kalau Bapak berkenan, silakan beri donatur. Untuk SPP di sekolah kami 3 juta per bulan, Pak. Bapak mau bayar berapa orang? Gitu ya. Oh ya udah, saya bayar 10 orang. Bagi mereka-mereka yang penghasilan 1 miliar per bulan, bayar 10 orang kecil. Gitu ya. Kecil. Oke, saya bayar untuk 3 orang. Saya bayar 20 orang. Siap mereka. Kasih 60 juta per bulan itu ya kecil. Ya, kecil katanya 60 juta per bulan itu. Untuk bayar 60 juta orang penghasilannya itu 1 miliar ya per bulan. Oh, kecil 60 juta itu. Memang apa namanya orang-orangnya juga orang yang kita temuin orangnya yang baik hati gitu ya. Dia bingung mau dikemanain dia duit gitu ya. Lebih baik dia kasih anak yatim. Wah, bayar itu. Sehingga apa? Tidak ada yang dirugikan gitu ya. Guru tetap kita kasih gaji yang besar, kemudian anak-anak tetap berjalan, yang yatim piatu, yang duafa, semuanya pembelajarannya sama dengan yang bayar. Yang bayar 3 juta per bulan SPP-nya sama haknya. Dia dapat fasilitas yang sama. Sehingga apa nanti kompetensi yang dimiliki oleh mereka itu ketika lulus sama. Gitu ya. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi jalin hubungan kerjasama yang baik. Ya. Jadi jaga hubungannya yang baik dengan lingkungan masyarakat. Ya, ya itu saja ya untuk sore hari ini, Bapak kira cukup. Nanti kita bisa lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Pekan depan masih belajar kita? Halo? Satu pertemuan lagi, Ustaz. Masih 1 kali lagi? Iya, betul. Ya, jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen di e-learning. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Syukran, Ustaz. Mohon maaf. Ya, ya. Terima kasih, Ustaz. Maafin. Izin lift. Ya, silakan, Ustaz. Ya. Ya.